Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan membahas soal tata nama senyawa. Soal nomor 1, tuliskan nama senyawa-senyawa berikut sesuai dengan aturan IUPAC. Yang pertama, NaBr. NaBr itu didapatkan dari Na+ dan Br-. Maka namanya menjadi natrium bromida ditambahi dengan akhiran ida. Ini merupakan senyawa ionik. SiCl4 namanya silikon tetraklorida. SiCl4 itu lebih dikenal sebagai senyawa kovalen. Karena Si sendiri itu termasuk dalam golongan metaloid. Dia antara logam dan non-logam. HCN itu berasal dari H+ dan Cn-, maka namanya adalah asam sianida. H+, karena dia ada H+, maka termasuk senyawa asam, sehingga namanya asam ditambahkan dengan Cn-, itu sianida. MnCl3 didapatkan dari Mn3+ dan Cl-, maka namanya menjadi mangan 3 klorida. Tiganya dari mana? Tiganya dari muatan Mn3+. Kenapa harus dituliskan? Karena Mn memiliki muatan yang berbeda-beda atau memiliki lebih dari satu jenis bilangan oksidasi. Kalau dia hanya satu jenis bilangan oksidasi atau satu jenis muatan, maka tidak perlu dituliskan nilai muatannya. CaClO3 dua kali. Ini didapatkan dari Ca2+ dan ClO3-. Ca2+-nya kalsium, ClO3-nya merupakan klorat. Soal nomor 2, tuliskan rumus kimia dari senyawa-senyawa berikut. Kalium iodida, besi 3 hidroksida, rubidium sulfat, natrium dikromat, perak 1 oksida. Kalium iodida itu berasal dari K+ kaliumnya dan I- iodida. Maka kalau dijadikan satu menjadi Ki, sehingga rumus kimia dari kalium iodida adalah Ki. Besi 3 hidroksida. Besi 3 itu Fe3+, hidroksida ini adalah OH-, sehingga kalau dijadikan satu menjadi FeOH 3 kali. Kenapa OH-nya ada 3? Supaya jumlah muatan plus dan minus nilainya sama. Karena Fe-nya 13, OH-nya minus, maka harus ada OH-nya sebanyak 3 supaya total muatannya menjadi 0 atau sama. Rubidium sulfat. Rubidium itu Rb+, sulfatnya SO4 2-, sehingga akan menjadi Rb2SO4. Kenapa Rb-nya 2? Supaya muatan plus dan minusnya nilainya sama. SO4 2-, Rb-nya plus, maka harus ada 2 Rb supaya muatannya sama. Natrium dikromat. Natrium itu Na+, dikromat Cr2O7 2-, sehingga kalau dijadikan satu menjadi Na2Cr2O7. Na-nya 2 supaya kembali lagi muatan plus dan minus harus sama. Perak 1 oksida. Perak 1 artinya Ag bermuatan 1+, oksida itu O 2-, sehingga akan menjadi Ag2O. Ag-nya harus ada 2 supaya muatan plusnya sama dengan jumlah muatan minus. Soal nomor 3, tuliskan nama senyawa-senyawa berikut sesuai dengan aturan IUPAC. CO, NO2, N2O5, SO3, P2O5. CO itu sama dengan karbon monoksida. Ini merupakan senyawa kovalen non-logam dengan non-logam, sehingga
Di sini monoksida artinya O-nya jumlahnya 1, maka monoksida. NO2 nitrogen dioksida. Karena O-nya 2, maka dioksida. N2O5 dinitrogen pentaoksida. N-nya 2, maka dinitrogen. O-nya 5, pentaoksida. SO3 sulfur trioksida. Karena O-nya ada 3. P2O5 difosfor pentaoksida. P-nya ada 2, difosfor, O-nya ada 5, pentaoksida. Kelima senyawa ini merupakan senyawa dengan ikatan kovalen atau senyawa non-logam berikatan dengan non-logam. Soal nomor 4, tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Diiod trioksida, asam karbonat, asam sulfat, amonium hidroksida, natrium oksida. Diiod trioksida, ketika ada kata-kata di dan tri, sudah pasti senyawanya adalah kovalen. Maka iodnya itu I, jumlahnya 2, I2, oksidanya jumlahnya 3, maka I2O3. Asam karbonat, ada kata asam, artinya dia senyawa asam, pasti ada H+-nya, sehingga H+ dan karbonat itu CO3 2-, sehingga senyawanya H2CO3. Kenapa hanya 2? Supaya jumlah muatan plus sama dengan jumlah muatan minus. Asam sulfat, ada asamnya, berarti ada H+-nya. Sulfat SO4 2-, dijadikan satu menjadi H2SO4. Hanya harus 2 supaya muatan plus sama dengan muatan minusnya. Amonium hidroksida, ada kata hidroksida artinya dia senyawa basa. Hidroksida ini sama dengan OH-. Amoniumnya NH4+, maka senyawanya adalah NH4OH. Natrium oksida, natrium Na+, oksida itu O2-, maka menjadi Na2O. Na-nya harus 2. Ini merupakan senyawa ionik karena berasal dari logam dan non-logam. Sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Sinau Kimia.